warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Saryana dari kelas 28B. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan kurikulum, yaitu tentang prosedur pengembangan kurikulum. Nah, langsung saja. Kurikulum bukanlah suatu hal yang statis. Kurikulum disusun agar semua pendidikan dapat memenuhi tuntutan yang terus berkembang dalam masyarakat. Jika masyarakatnya berubah, kurikulumnya juga harus disesuaikan. Jika tidak, maka sistem pendidikan formal yang akan ditinggalkan oleh masyarakat penggunanya. Pengembangan suatu kurikulum perlu dilakukan karena sesuai dengan beberapa peran, yaitu yang pertama peran konservatif, yang kedua peran kritis, yang ketiga peran evaluatif, dan peran kreatif. Dalam pengembangan kurikulum, ada sejumlah asas yang harus ditempuh, yaitu asas filosofis yang berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Yang kedua, asas sosiologis, yaitu keadaan masyarakat, perkembangan dan perubahannya, kebudayaan manusia, hasil kerja manusia berupa pengetahuan dan tujuan, dan lain-lain. Yang ketiga, asas psikologis, yaitu memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yakni psikologis anak atau perkembangan anak dan psikologi belajar yang mengkaji bagaimana proses belajar anak. Serta yang keempat, yaitu asas organisitator, yaitu mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Selanjutnya, perkembangan kurikulum ini diantaranya berkaitan dengan peran konservatif, artinya kurikulum mempunyai peranan sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservasi kebudayaan suatu bangsa. Tanpa kurikulum yang baik, kebudayaan suatu bangsa bisa musnah karena tidak ada institusi yang berusaha melestarikannya. Dengan mencantumkan dalam kurikulum kebudayaan suatu bangsa, diharapkan dapat divariasikan kepada generasi berikutnya sehingga anak cucu bangsa tersebut minimal mengetahui adanya kebudayaan nenek moyangnya. Nah, kurikulum ini juga memiliki peran kritis dan evaluatif, artinya suatu kurikulum dapat dengan kritis menilai, mengevaluasi, dan memiliki nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada peserta didik. Selain itu, kurikulum juga mengembang peran positif dalam hal yang kurikulum juga harus mampu menciptakan kreasi-kreasi baru dalam kaitannya, misalnya dengan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga kebudayaan tersebut lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakatnya. Adapun pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip: yang pertama prinsip relevasi, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip fleksibel, yang kelima prinsip konstitutivitas, yang terakhir yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Itulah penjelasan materi saya mengenai prosedur pengembangan kurikulum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.